Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita kembali bisa menyelenggarakan kegiatan pasca sarjana terkait dengan kita adalah sebagian merupakan peserta PPG, sebagian juga merupakan mahasiswa S2 dan S3 di pasca sarjana, Pak. Gitu. Oke, baik sebelum kita mulai acara inti, izinkan saya membacakan CV singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Teguh Budi Prayitno, MSI, dosen dan peneliti dari program studi Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta, dan beliau saat ini merupakan koordinator program studi Fisika. Beliau menyelesaikan pendidikan doktor di Kanazawa University Jepang setelah sebelumnya menempuh studi S1 dan S2 dalam bidang fisika di Institut Teknologi Bandung. Dr. Teguh aktif meneliti spintronik, termoelektrik, dan komputasi material. Beliau telah menghasilkan banyak publikasi pada jurnal internasional bereputasi, serta aktif menjadi pemakalah pada berbagai konferensi nasional dan internasional. Selain produktif dalam publikasi ilmiah, beliau juga memperoleh berbagai penghargaan akademik, termasuk penghargaan publikasi terbanyak di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman beliau dalam menulis, meneliti, dan menembus jurnal bereputasi tentu sangat relevan dengan tema kegiatan kita hari ini, yaitu strategi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal bereputasi. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Teguh Budi Prayitno, kami persilakan. Baik, baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Arita, yang saya hormati pula Ibu Dr. Eti, dan juga ini saya bingung nih manggil apa nih, manggil teman-teman atau manggil Bapak Ibu ini. Baik, saya manggil Bapak Ibu saja kali ya, biar formal ya. Baik, dan juga yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya izin share dulu ya, izin share dulu di sini. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Maaf ini. Oke, maaf. Oke, ini. Baik, ini mungkin saya diminta oleh Ibu Eti ya untuk mencoba untuk apa namanya, ya mungkin untuk sharing aja sebenarnya sih, bagaimana strategi publikasi artikel ilmiah baik pada jurnal terakreditasi SINTA maupun jurnal bereputasi di sini. Ini mungkin saya share aja ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu punya pengalaman juga yang mungkin banyak di situ. Nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi dan sebagainya. Oke, ini saya mungkin start dari apa sih tujuan dari publikasi itu sebetulnya. Jadi mungkin kalau tujuannya sebenarnya agak banyak Bapak Ibu ya, tapi mungkin di sini saya rangkum 4 saja karena kita masuk ke ranah akademik di sini. Yang pertama adalah menyebarluaskan hasil penelitian. Jadi nanti ini tujuannya itu adalah biar nanti hasilnya itu dapat dimanfaatkan, dikembangkan ataupun dijadikan bahan rujukan atau referensi. Kemudian bisa juga kalau dalam bidang akademik ini meningkatkan pengakuan akademik. Jadi nanti di sini kenapa dikatakan meningkatkan pengakuan secara akademik bahwa nanti artikel Bapak Ibu yang diterima untuk publikasi itu sebenarnya setelah melewati pre-review yang ketat. Jadi di sini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dua istilah, ada pre-review, ada review. Jadi kalau pre-review itu artinya artikel Bapak Ibu itu direview atau diperiksa itu oleh orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut di situ. Jadi ini ketat banget di situ. Jadi tapi kalau review itu boleh siapa saja gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu bidangnya fisika misalkan, kemudian yang mereview misalkan orang manajemen itu boleh nge-review, boleh. Tapi kalau per review itu tidak boleh. Dia harus orang yang memang bidangnya sama dan kemudian dia memang punya apa namanya istilahnya punya track record yang bagus di situ. Jadi nggak sembarangan untuk kajian per review di sini. Dan kemudian untuk
apa namanya untuk peneliti dan institusi sendiri dia itu bisa meningkatkan reputasi peneliti dan juga institusi Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah mungkin kalau Bapak Ibu kelak nanti ada yang menjadi dosen, ini nanti adalah tujuannya untuk memenuhi tuntutan akademik yaitu Tridharma perguruan tinggi. Mungkin nanti untuk guru juga saya yakin ada ya di situ yang untuk publikasi dan sebagainya. Oke, ini ada beberapa masalah dalam publikasi Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini biasanya yang paling pertama adalah dia tidak punya ide di situ, no idea gitu. Jadi saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu mau ngapain. Itu ide itu biasanya yang paling paling sering ditemui itu tanpa strong idea. Kemudian kalaupun ide sudah ada, nanti biasanya dia bingung, dia harus mulai dari mana. Jadi ide sudah ada, saya mau bikin ini, bikin itu, tapi saya nggak tahu saya harus mulai dari mana ya. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kalau ini sudah ada, yang paling krusial juga itu adalah takut di reject biasanya. Mungkin kalau pengalaman yang sudah beberapa kali apa namanya mensubmit paper ya, biasanya nanti ada sekali di reject, dua kali di reject, tiga kali dan sebagainya. Itu biasanya orang jadinya malas akhirnya udahlah biar aja lah. Dan kemudian yang ini adalah biasanya tuh waktu publikasi yang sangat lama. Biasanya kalau standarnya Bapak Ibu ya untuk jurnal yang bereputasi itu biasanya 4 bulan biasanya Bapak Ibu. Itu 4 bulan untuk jurnal yang benar-benar bagus sekali di sini. Nah, tapi di sini Bapak Ibu bisa juga kalau misalkan saya ingin publikasi biar nantinya nggak di apa namanya nggak diklaim orang, maka Bapak Ibu sementara waktu bisa mensubmit ke suatu repositori yang legal. Itu biasanya ini ada webnya namanya archive.org. Nanti di sini Bapak Ibu itu bisa mensubmit di sini. Tujuannya apa? Nanti tujuannya adalah biar Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu itu tidak apa namanya diakui oleh orang lain. Jadi bayangkan ketika Bapak Ibu sedang menunggu publikasi dan Bapak Ibu itu biasanya itu dia belum apa ya istilahnya itu belum ditampilkan biasanya. Tiba-tiba ada orang gitu. Ada orang juga submit juga ke jurnal lain dan ternyata dia publis lebih dahulu. Maaf, ya publis lebih dahulu padahal dia mensubmitnya itu belakangan gitu. Bahkan ntar yang diakui adalah orang itu kemungkinannya seperti itu. Ini memang yang agak sulit di situ. Dan kemudian yang terakhir ini biasanya adalah novan itu tidak ada dana. Nah, nanti novan ini biasanya kalau apa ya hibah ya biasanya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada hibah biasanya memang agak sulit kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang mungkin tanpa adanya dana pun riset masih bisa jalan. Oke, ini adalah yang akan kita kaji Bapak Ibu. Ini saya fokus hanya dua saja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah anatomi artikel ilmiah. Ini adalah IMRAT. Ini kalau disingkat adalah Introduction, Method, Result, and Discussion gitu, intinya. Dan yang kedua adalah jurnal bereputasi. Jadi hanya dua saja, tapi dua ini ternyata banyak turunannya Bapak Ibu. Oke, masuk ke topik pertama adalah anatomi dari artikel ilmiah. Jadi ketika Bapak Ibu nantinya menyusun suatu artikel ilmiah, mau masukkan ke jurnal bereputasi internasional maupun ke jurnal Sinta dan sebagainya, maka pasti harus memenuhi anatomi IMRAT ini Bapak Ibu. Apa sih IMRAT? Seperti ini kira-kira. Ini adalah general struktur umum dari artikel ilmiah. Ini mohon maaf, ini saya campuran ada yang Inggris ada yang Indonesia, tapi saya yakin Bapak Ibu paham ya ini karena memang Inggrisnya juga tidak apa ya istilahnya tidak kompleks, jadi hanya beberapa istilah yang umum saja yang digunakan. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus ada title-nya, judulnya kalau bahasa ininya. Kemudian harus ada abstrak, ada keywords, kemudian ada introduction, ada method dan result and discussion. Ini adalah badannya Bapak Ibu. Ini adalah dikatakan sebagai IMRAT-nya. Introduction, methods, result and discussion. Kemudian harus ada conclusion, kemudian harus ada acknowledgement walaupun ini optional, tapi kalau Bapak Ibu yang menerima hibah itu pastilah harus ada ini. Itu harus wajib. Karena nanti bakal dipermasalahkan jika tidak ada acknowledgement. Kemudian harus ada referensi atau daftar pustaka bahasa kitanya. Dan yang terakhir ini adalah supporting material. Ini biasanya dokumen pendukung atau data-data pendukung biasanya. Tapi ini adalah opsional, jadi tidak semua jurnal itu meminta yang bagian sini. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu menyusun ini ya Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu pertama kali adalah pilih dulu topiknya. Apa topiknya kira-kira? Jadi topik ini apa sih? Jadi di Bapak Ibu topik ini adalah untuk mendefinisikan hipotesis dan tujuan. Jadi tujuan hipotesis yang Bapak Ibu gunakan itu apa, kemudian tujuannya itu apa kira-kira. Dan kemudian Bapak Ibu biasanya itu mencari daftar pustaka yang relevan, yaitu mereview
dari suatu daftar pustaka yang terkait dengan topik. Maka nanti Bapak Ibu bisa memilih ya mungkin 30-40 lah, kira-kira seperti itu. Topik-topik yang kira-kira berkaitan dengan yang Bapak Ibu akan kerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan Imrat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, maka sebenarnya Bapak Ibu itu bisa dikatakan 75% itu sudah menyelesaikan apa namanya artikel yang Bapak Ibu buat. Sisanya ya tentunya harus menulis Bapak Ibu harus nulis. Tapi ini pertanyaan inilah yang Bapak Ibu harus jawab. Yang pertama di introduction, apa yang kita kerjakan, apa yang Bapak Ibu kerjakan di situ. Setelah apa yang Bapak Ibu kerjakan, maka ditanya lagi, mengapa Bapak Ibu mengerjakan itu? Itu latar belakangnya. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan dan mengapa Bapak Ibu mengerjakan itu. Nah, itu. Itu dalam introduction tuh biasanya dicantumkan seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu nanti menulis kemudian apa namanya membuat kalimat kira-kira saya ingin mengerjakan ini dan alasannya itu ini. Tapi bukan berarti alasannya seperti itu ya. Artinya nanti Bapak Ibu tentunya menggunakan kalimat yang lain gitu ya seperti itu. Nah, kemudian methods. Methods itu artinya metode ya Bapak Ibu ya, cara gitu. Bagaimana kita atau kami mendapatkan itu gitu. Bagaimana caranya kalau bahasa kita nyala? Caranya seperti apa? Metodenya itu seperti apa yang digunakan? Apakah pakai metode mungkin eksperimen, metode teoritikal dan sebagainya? Nanti Bapak Ibu yang lebih paham. Dan kemudian result. Result itu nanti apa yang kita temukan di situ, apa yang Bapak Ibu temukan. Jadi dari sini masuk ke metode, kemudian masuk ke result. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ. Jadi Bapak Ibu nanti bisa apa namanya jabarkan, kami menemukan ini dan sebagainya. Dan kemudian setelah Bapak Ibu menemukan itu, Bapak Ibu harus bisa menjawab juga, ini maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi maksudnya implikasi dari temuan Bapak Ibu itu apa sih sebetulnya? Bisa implikasi terhadap teknologi, bisa implikasi terhadap mungkin pendidikan, hasil pendidikan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, 4 inilah yang pertanyaan, berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya 5 lah kira-kira lah. Yang Bapak Ibu itu harus bisa menjawabnya. Kalau Bapak Ibu satu saja nggak bisa menjawab, nanti maka biasanya nanti reviewer akan menanyakan, ini apa maksudnya ini? Nah, ini kira-kira langkah-langkah untuk menyusun artikel Bapak Ibu. Ini saya ambil dari webnya Elsevier ya Bapak Ibu ya, salah satu website di mana dia itu apa namanya ya perusahaan yang yang dia itu mempublikasikan banyak jurnal-jurnal bereputasi di situ. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyiapkan gambar dan tabel dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun apa namanya artikel, maka Bapak Ibu biasanya menyusun dulu gambar-gambar dan tabel yang akan Bapak Ibu gunakan. Kenapa ini dulu gitu? Karena nanti Bapak Ibu bisa cerita ke bawahnya nanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti figur dan tabel sini itu terkait dengan result sebenarnya. Nah ini metode ini sebenarnya bisa dibalik ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ke bawah dulu, ke sini, bisa juga ke atas dulu. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Yang kedua ini adalah Bapak Ibu menuliskan metode yang Bapak Ibu gunakan. Walaupun sebenarnya nanti bisa juga di ke bawah juga boleh sebenarnya. Tapi biasanya itu dia menuliskan metodenya dulu di situ. Metodenya apa yang Bapak Ibu gunakan sehingga Bapak Ibu mendapatkan gambar ataupun data di tabel seperti itu. Baru dari sini result. Nah, berdasarkan gambar dan tabel Bapak Ibu baru bisa cerita tentang hasil yang Bapak Ibu peroleh. Tabelnya seperti apa, gambarnya seperti apa, dan kemudian dari gambar itu, dari tabel itu, dari hasil itu, Bapak Ibu bisa ceritakan kira-kira nanti ini artinya apa sih? Dari gambar yang Bapak Ibu plot, dari tabel yang Bapak Ibu plot tuh cerita tentang apa sih nantinya dan menuju kemana sih sebetulnya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu ini selesai ini, maka Bapak Ibu lanjut bisa ke introduction. Jadi nanti di introduction itu nanti Bapak Ibu bisa menceritakan nantinya Bapak Ibu ingin apa namanya melakukan apa dan apa namanya mengapa Bapak Ibu melakukan itu sebenarnya. Tapi ada juga mungkin yang menuliskan introduction dulu itu juga boleh, itu is okay nggak masalah. Karena nanti biasanya di bagian bawah introduction itu biasanya ada beberapa author dia itu nantinya memaparkan sedikit hasil dari ininya result dan discussionnya sedikit aja, dia nggak banyak di situ. Dan kemudian Bapak Ibu menuliskan conclusion di sini. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu introduction bahkan ya boleh introduction, baru dari introduction ke abstrak. Nah, abstrak ini kenapa abstrak terakhir? Karena Bapak Ibu di situ ingat
Situ tuh ada merangkum tentang introduction, merangkum tentang methods, merangkum tentang result and discussion dan kesimpulan. Maka dikatakan di abstrak dulu di situ. Maka dari sini ya Bapak Ibu bisa merangkum melalui yang dicantumkan ke dalam abstrak. Makanya biasanya nanti abstrak itu belakangan biasanya nanti paling belakangan itu abstrak. Nah, tentunya juga untuk yang apa ya, Ibu bisa dari awal juga boleh, tapi biasanya setelah dari sini orang baru kebayang title itu seperti apa. Di sini nanti buatlah judul yang ringkas dan juga tapi deskriptif Bapak Ibu. Ringkas itu artinya seringkas mungkin, tidak banyak kata-kata, tapi dia itu deskriptif. Dia itu artinya itu menggambarkan yang Bapak Ibu kaji di situ. Nah, ini kadang-kadang agak sulit Bapak Ibu. Hanya mungkin kalau Bapak Ibu menuliskan suatu proposal tugas akhir, maupun mungkin Bapak Ibu diajak menuliskan hibah penelitian, maka biasanya di situ itu untuk judulnya itu pasti dibatasin Bapak Ibu. Misalkan maksimal hanya 20 kata gitu misalkan. Karena memang dia harusnya singkat Bapak Ibu, singkat dan deskriptif. Jadi tidak terlalu banyak di situ. Maka dari sini Bapak Ibu bisa menuju ke dalam keywords. Kenapa keywords? Karena ini penting banget. Jadi ada kata-kata yang memang ketika misalkan seseorang men-search di Google ataupun di search engine, maka ketika mengetik itu, maka yang keluar itu artikel Bapak Ibu. Tujuannya apa ya? Tujuan tentunya nanti agar Bapak Ibu itu jadikan rujukan nantinya seperti itu. Makanya pilihlah keywords yang kira-kira bisa mendukung artikel Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat nanti keyword itu seperti apa sih nantinya dan bagaimana caranya gitu. Yang kira-kira agar nantinya dapat mudah ditemukan orang seperti itu. Nomor 10 ini acknowledgement kalau Bapak Ibu ada misalkan terima hibah atau mungkin Bapak Ibu menerima bantuan dari teman, entah diskusi, entah apa, biasanya nanti dimasukkan ke dalam acknowledgement. Ucapan terima kasih Bapak Ibu maksudnya ya. Kemudian nanti di sini juga Bapak Ibu menuliskan daftar pustaka atau references. Nah, kira-kira ini langkah-langkah untuk menyusun sebuah artikel. Ini umum Bapak Ibu ya. Mau jurnal nasional, mau jurnal internasional itu pasti melalui step-step ini. Dan ini stepnya nanti sebenarnya tidak kaku Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya kalau misalkan lebih apa namanya lebih lebih familiar dengan introduction dulu juga boleh. Tapi umumnya biasanya untuk nomor satu ini fix biasa Bapak Ibu. Ini tanpa ini nggak bisa nanti. Kita nggak bisa menuju ke sini. Seperti itu biasanya. Oke, masuk ke subtopic one di sini. Itu menulis suatu title yang menarik dan juga dapat ditemukan, abstrak dan juga keywords. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa sih maksud kata-kata title itu atau judul. Jadi, judul ini kalau bahasa apa namanya istilahnya bahasa singkatnya itu adalah kata-kata yang mungkin singkat sederhana dan tapi dia itu mendeskripsikan isi dari artikel Bapak Ibu. Dia tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena terlalu pendek ataupun terlalu panjang itu biasanya nanti dia mengaburkan dari artinya itu sendiri gitu. Jadi malah ambigu nanti di situ. Makanya biasanya itu kalau title itu biasa dibuat sespesifik mungkin umumnya. Jadi sehingga orang tahu fokusnya itu ke sini fokusnya. Dia tidak fokus kemana-mana. Dan ini nanti it should contain the keywords. Jadi nanti dia haruslah berisi tentang keywords yang merefleksikan isi dari artikel Bapak Ibu. Jadi nanti antara keywords dengan title jangan sampai beda jauh Bapak Ibu ya. Dan takutnya nanti ketika ada keywords-nya dengan title kok nggak nyambung. Nah ini aneh sih. Yang ketiga ini sudah dirangkum sebenarnya. Itu dia harus punya arti di situ dan juga dia tidak general. Biasa nanti spesifik nanti biasanya dia. Kemudian dia harus ringkas, spesifik, dan informatif. Dan nanti di sini dia juga berisi tentang penemuan fundamental yang Bapak Ibu temukan di dalam artikel tersebut. Nah, itu seperti. Jadi dia bisa. Jadi nanti ketika orang baca gitu, maka dia tahu oh ini penemuannya seperti ini. Gitu. Yang dikaji itu ini. Jadi dia nggak akan berpikir kemana-mana. Ini mungkin ya agak sulit ya. Kita harus biasanya nanti dengan latihan dan juga melihat beberapa judul-judul paper, maka Bapak Ibu bisa menyusun title Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang bagaimana menyusun title? Ini sebenarnya banyak metodenya Bapak Ibu. Tapi ini saya rangkum aja ya, 4 saja di sini. Biasanya kita membuat list dulu, list dari keywords yang paling-paling penting Bapak Ibu. Di list keywordnya apa saja, kemudian kira-kira Bapak Ibu merangkai ya. Ini
merangkai suatu judul yang berisi dari kata-kata di situ. Dan kemudian title itu juga harus menyatakan kesimpulan dari makalah Bapak Ibu. Jadi selain nantinya dia tersambung ke keywords, dia juga nanti ada kaitan dengan conclusion misalnya. Dan hati-hati tentang grammar Bapak Ibu. Karena kalau untuk bahasa Indonesia mungkin aman ya untuk bahasa Indonesia, tapi kalau untuk bahasa Inggris itu hati-hati di situ. Karena memang ada kadang-kadang dia harus dibalik di situ dia. Ada yang dibalik dan sebagainya karena nanti itu aturan dari grammar di situ. Di sini akibat adanya pembalikan kata di situ, kasarun pembalikan kata. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa searching entah di kamus atau bisa juga nanya mungkin kalau orang yang expert ya, mungkin bahasa Inggris dan sebagainya. Atau bisa juga mungkin Bapak Ibu menemukan artikel yang ada kata-kata itu gitu. Nanti apakah katanya terbalik atau enggak. Nah, itu biasanya ditemukan. Oke, masuk ke dalam abstrak Bapak Ibu. Jadi abstrak itu merupakan ini kata kuncinya adalah summary. Jadi ringkasan dari semua informasi yang Bapak Ibu tulis di dalam dokumen. Itu dia mencakup semuanya. Maka nanti di situ tuh ada imrat, ada bagian dari introduction, ada bagian dari metodenya, ada bagian dari result-nya, ada bagian dari discussion-nya, dan ada bagian dari conclusion-nya. Semua ada di abstrak di situ. Maka nanti Bapak Ibu biasanya nanti kalau reviewer itu yang dilihat itu abstraknya dulu. Jadi dengan melihat abstrak, kalau dia jelas, maka dia tahu ini arahnya kemana gitu. Baru nanti setelah itu, kalau memang ada yang kurang di situ, mungkin karena abstrak itu singkat ya Bapak Ibu, ya, maka dia masuk ke dalam introduction. Dan nanti di sini dia ditulis dalam sangat sederhana sekali, jelas, dan ini adalah bagian pertama dari artikel yang dibaca, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa reviewer yang pertama kali baca itu pasti abstraknya. Nah, di sini tadi sudah dijelas juga ya, di sini dia itu merupakan ringkasan dari semua imrat di situ. Ini sudah di sini. Dan ini nomor 4 ini sebenarnya optional Bapak Ibu. Tapi umumnya ya beberapa paper yang saya baca ini dituliskan dalam past tense Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menuliskan artikel dalam bahasa Inggris, biasanya abstrak itu dituliskan dalam bentuk past tense. Karena ini artinya Bapak Ibu sudah melakukannya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang menuliskan dalam bentuk present tense. Itu juga boleh. Karena ada beberapa memang yang ditemukan dalam bentuk present tense. Bahkan kalau mau aman, semua artikel Bapak Ibu, baik dari abstrak maupun semua itu dalam bentuk present tense. Semua itu juga kadang-kadang aman di situ. Karena ada juga yang menuliskan seperti itu Bapak Ibu. Oke, keywords ini atau kata kunci, ini adalah label dari artikel. Ini nanti yang akan mengindeks artikel Bapak Ibu. Jadi artikel Bapak Ibu gampang atau susahnya ditemukan itu bergantung dari keywords yang Bapak Ibu cantumkan. Maka nanti keywords itu penting Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu mungkin nggak fokus ke keywords ya nggak masalah, tapi artikel Bapak Ibu akan sulit ditemukan. Itu harus spesifik ya, spesifik sekali dengan topik yang Bapak Ibu kaji. Nah, ini juga sama. Ini biasanya dia tidak dalam bentuk single kata ya, atau kata tunggal, dan umum lagi. Kenapa? Karena kalau kata itu umum, teknologi apa Bapak Ibu? Teknologi itu umum sekali. Treatment itu tentang treatment apa Bapak Ibu? Ini juga umum. Maka biasanya dia minimal itu dua kata. Karena kalau dua kata itu diharapkan dia itu bentuknya langsung ke spesifik Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu kalau agak bingung, Bapak Ibu bisa memeriksa atau mencek dan membandingkan dengan keywords yang orang lain pernah kerjakan Bapak Ibu. Tentunya dengan topik yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan kan biasanya Bapak Ibu kan mengumpulkan dulu nih artikelnya. Maka cek lihat keywordnya. Jadi kalau kebetulan di artikel tersebut mirip topiknya dengan yang Bapak Ibu kerjakan, maka lihat keywordnya sih. Nah Bapak Ibu bisa modif sedikit atau mungkin bisa juga copy paste juga nggak masalah. Karena cuma keyword itu nggak ada masalah keyword itu. Yang masalah itu nanti justru kalau nantinya ada software plagiarism itu nanti yang dicek itu nanti biasanya kata-kata Bapak Ibu. Kalau cuma keyword itu tidak jadi masalah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga tes keywords itu di search engine ya, mesin pencari. Jadi Bapak Ibu kalau ingin misalkan nih Bapak Ibu nih mau menggunakan keyword itu, coba cek di search engine. Banyak nggak yang terdata di situ? Kalau banyak berarti ini keywordnya ini biasanya lebih gampang nanti Bapak Ibu artikelnya itu gampang dicari seperti itu. Itu kira-kira. Oke, masuk ke dalam subtopik 2 di situ. Ini tentang bagaimana menuliskan suatu strong introduction dan juga impactful conclusion di situ. Ini saya gabung aja di sini. Oke, introduction itu biasanya
Jadi tadi kalau pertanyaan cuma dua ya, apa yang saya kerjakan, apa yang kita kerjakan, dan mengapa kita mengerjakan, maka nanti biasanya kalau Bapak Ibu karena introduction itu biasanya agak panjang ya, maka nanti Bapak Ibu tentunya dari dua pertanyaan tadi Bapak Ibu dibikin lagi beberapa pertanyaan, dikembangkan lagi. Yang pertama, apa yang saya pelajari di situ, kemudian kenapa ini tuh pertanyaan tersebut itu pertanyaan yang penting banget. Kenapa yang Bapak Ibu kerjakan kok penting banget? Kenapa pentingnya gitu? Seberapa pentingnya? Gitu, kira-kira gitu lah kira-kira lah. Dan kemudian Bapak Ibu bisa merujuk ke artikel sebelumnya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang topik ini gitu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mencantumkan pentingnya topik ini seperti ini. Terus pertanyaannya adalah ini, apa namanya? Apa yang orang ini sudah pernah kerjakan gitu, Pak. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan nantinya perbedaan antara topik yang Bapak Ibu kerjakan dengan orang tersebut. Walaupun mungkin topiknya sama, paling tidak metodenya beda gitu. Atau paling tidak subjeknya bisa beda dan sebagainya. Atau mungkin hasilnya juga bisa beda. Metodenya sama, subjeknya sama, tapi mungkin hasilnya bisa beda. Tentunya nanti karena bisa beda, itulah nanti keunggulan dari artikel Bapak. Dan kemudian model apa yang Bapak Ibu gunakan modelnya. Ini masuk sedikit ke metode ya. Kemudian pendekatan apa yang Bapak Ibu gunakan juga. Nah, kira-kira diperpanjangnya seperti itulah. Jadi agar nanti Bapak Ibu bisa cerita banyak di situ. Karena introduction itu nanti dia ada walaupun tidak ada aturannya berapa paragraf gitu, tapi biasanya orang memesan itu 4 atau 5 paragraf, Bapak. Kira-kira begitu. Nah, ini ada beberapa aturan umum, Bapak Ibu, untuk membuat introduction. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya berlaku, tapi biasanya ini kalau dicek di beberapa paper itu masih menggunakan ini. Yang pertama, gunakanlah present tense, Bapak Ibu. Ketika mensitasi pekerjaan yang sudah dipublish. Nah, ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu menjabarkan fakta yang memang sudah ada. Gitu. Tetapi menggunakan past tense ketika merujuk dari artikel Bapak Ibu sendiri. Jadi tentang pekerjaan Bapak Ibu cantumkan dalam past tense. Walaupun kalau masuk ke present tense juga boleh seperti itu. Kemudian gunakan juga active voice. Jadi itu apa namanya kalimat aktif. Walaupun pasif pun juga boleh sebetulnya. Kalau aktif itu biasanya karena dia ada subjek, predikat, objek lengkap di situ dia. Kan kalau pasif kan nggak perlu ya, hanya apa namanya subjek, predikat, objeknya mungkin nggak perlu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian di sini hindari tentang review yang apa ya, yang panjang sekali dan mungkin tidak fokus dari artikel-artikel yang Bapak Ibu dalami di situ atau yang artikel Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mereview artikel orang itu tolong jangan terlalu panjang sekali Bapak Ibu. Cukup artikel yang memang terkait dengan yang Bapak Ibu kaji saja, yang fokus di situ. Jadi tidak perlu panjang-panjang di situ walaupun nanti ketika Bapak Ibu menjabarkan suatu pernyataan, maka Bapak Ibu bisa apa namanya membuat citasi yang mungkin bisa lebih dari 3 atau 5 citasi gitu. Misalkan Bapak Ibu menuliskan ini misalkan, maka ntar bisa bisa 3 paper atau 5 paper itu boleh Bapak Ibu. Yang penting memang kata-kata itu memang apa namanya dijelaskan di paper itu, walaupun mungkin tidak 100% kata-kata yang sama ya, karena memang kita harus memparaphrase di situ dia. Nah, ini citasilah artikel-artikel yang sudah memasuki per-review. Jadi ini artinya artikel-artikel dalam jurnal Bapak Ibu. Jurnal-jurnal ilmiah di situ. Dan hindari apa namanya referensi dalam textbook. Walaupun boleh Bapak Ibu. Tapi hindari saja, yang maksud hindari itu artinya jangan kebanyakan. Paling 1-2 itu silakan textbooknya. Tapi umumnya usahakan gunakan artikel-artikel yang sudah diterbitkan ke dalam jurnal bereputasi ataupun jurnal terakreditasi dan sebagainya. Dan yang kelima adalah Bapak Ibu nanti ada beberapa kata-kata yang mungkin Bapak Ibu singkat ya Bapak Ibu ya. Misalnya kan tadi ya imrat ya. Nah Bapak Ibu harus jabarkan dulu apa itu imrat. Misalnya tadi we use imrat, introduction method. Jadi Bapak Ibu jelasin dulu imratnya maksudnya singkatannya. Baru nanti Bapak Ibu di apa namanya seksi selanjutnya Bapak Ibu baru boleh tuliskan imrat. Imrat ini kami gunakan buat jadi nggak perlu dijabarkan introduction method nggak perlu karena Bapak Ibu sudah dijabarkan di introduction seperti. Jadi introduction itu nantilah yang akan untuk membuat singkatan-singkatan yang Bapak Ibu gunakan singkatan tersebut di seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini hanya saran saja Bapak Ibu ya, saran untuk introduction. Jadi yang pertama, uh, ini skopnya Bapak Ibu. Skopnya itu harus skop yang memang Bapak Ibu kaji di situ. Should present, jadi menampilkan karakter ataupun skop kajian yang Bapak Ibu investigasi. Kemudian jabarkan latar belakang dan juga review paper-paper atau jurnal-jurnal yang sudah pernah dibahas yang tentunya relevan dengan yang subjek yang Bapak Ibu kaji. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menjabarkan metodenya, kemudian hasilnya dan juga sedikit conclusion-nya. Nanti biasanya nanti di paling bawah nanti biasanya. Tapi itu hanya sekedar ini saja Bapak Ibu garis besar saja Bapak Ibu. Kemudian biasanya nanti ada 45 paragraf. Ini biasanya yang standar itu 4 biasanya. Itu 4 itu udah standar banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat itu biasanya itu 4 paling minimal. Jarang ada yang 3. Nah, biasanya ini hanya saran saja. Biasanya untuk paragraf pertama ini biasanya untuk memperkenalkan tentang hot issue ya Bapak Ibu ya. Hot issue yang sedang berkembang yang terkait nanti kenapa Bapak Ibu kok mengambil topik ini gitu. Nanti biasanya dia dari umum dulu, baru Bapak Ibu kekhususkan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menceritakan kenapa saya mengambil topik ini. Kemudian di sini second paragraph itu biasanya apa yang sudah orang lakukan biasanya. Nanti mengeksplor pekerjaan-pekerjaan yang terdahulu, prior works, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Apa yang orang lain sudah lakukan. Kemudian paragraf 4 sampai 3 sampai 4 ini nanti apa yang Bapak Ibu rencanakan. What did you do? Situ. Dan paragraf 5 ini hipotesis. Nanti biasanya di paragraf 5 ini bisa juga nanti Bapak Ibu sedikit menjabarkan tentang yang Bapak Ibu hasilkan. Itu boleh Bapak Ibu. Seperti itu. Ini kira-kira ini hanya saran saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, masuk ke metode nih Bapak Ibu. Metode ini berisi tentang informasi lengkap dari material ataupun metode yang digunakan. Bisa juga mengungkapkan kondisi yang sekarang atau mungkin eksperimental design dan sebagainya. Nanti di sini kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu, mungkin ada beberapa step ya Bapak Ibu, misalkan dalam metode ini ada nantinya materinya bagaimana, eksperimentalnya seperti apa, maka Bapak Ibu bisa menggunakan subheading di situ ya, sub-sub di situ, subsection dan sebagainya. Bisa seperti itu. Jadi misalkan subsection 21, 22, 23 dan sebagainya biasanya di situ. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu harus mencantumkan informasi yang uh, sufficient, yang cukup di situ. Sehingga model ataupun metode yang Bapak Ibu gunakan itu dapat direproduksi orang. Jadi artinya ketika nanti orang lain ingin mengulangi yang Bapak Ibu terapkan, maka dia bisa harusnya dia. Entah bisa model, entah bisa teori ataupun sebagainya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu jangan mencampur antara result dalam seksi ini. Jadi kalau ini hanya metode saja, jangan dimasukkan result di sini, jangan. Tapi result ya di result itu. Jangan justru malah nanti menyinggung result di sini di bagian metode. Dan kemudian metode ini biasanya Bapak Ibu itu dituliskan dalam bentuk past tense. Biasanya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti lihat beberapa artikel, ada yang menggunakan present juga boleh sebetulnya, tapi umumnya itu menggunakan past tense. Nah, conclusion. Nah, ini conclusion ini artinya Bapak Ibu merangkum dari hasil-hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Dan ini jangan apa istilahnya ini do not repeat, jangan mengulangi kembali abstrak yang sudah Bapak Ibu paparkan di situ. Ya mungkin kalau mau ya mungkin dengan memparaphrase ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini nanti jelaskan conclusion-nya itu secara sejelas mungkin Bapak Ibu. Kemudian nanti merangkum dari hasil yang Bapak Ibu dapatkan, dan kemudian Bapak Ibu ini penting juga nih short justification ini kira-kira berguna buat apa sih gitu kira-kira. Jadi signifikannya itu buat apa sih pekerjaan saya ini gitu. Jadi misalnya ya pekerjaan saya ini nanti berguna banget misalnya buat pengembangan misalkan ya Bapak Ibu karena saya sains buat mungkin membuat model instrumentasi yang bagus gitu atau mungkin membuat alat permodelan yang bisa berguna untuk masyarakat gitu dan sebagainya. Nah, ini biasanya nih orang tertarik ke sini nantinya di sini dia, di conclusion ini. Oke, ini bagaimana cara kita sekarang untuk mempresentasikan atau untuk memaparkan result and discussion Bapak Ibu.
Result ini biasanya ini dituliskan dalam bentuk past tense, Bapak Ibu. Tapi ada juga dalam bentuk present tense. Jadi Bapak Ibu bebas mau past tense mau present tense bebas dan ini nggak salah dua-duanya Bapak Ibu ya. Nanti cuman memang ada beberapa reviewer yang memang dia itu kekeh gitu intinya. Kalau ada yang mau pasien ya pasien gitu, ada yang mau present ya present. Atau mungkin ada juga yang nggak mempermasalahkan di situ dia. Kemudian di sini ya saat ini adalah Bapak Ibu mensummarize atau merangkum dan menampilkan yang Bapak Ibu temukan di situ. Jadi boleh menggunakan interpretasi, boleh juga tidak. Jadi mau menampilkan aja juga boleh, cerita juga boleh dan sebagainya. Kemudian di sini boleh juga Bapak Ibu nanti mengcompare. Mengcompare itu artinya mengcompare dengan pekerjaan orang lain gitu. Jadi mungkin ada kajian yang sama gitu. Bapak Ibu metodenya beda gitu. Hasilnya beda. Nah, Bapak Ibu bisa mengcompare Bapak Ibu. Dia pakai metode ini hasilnya seperti ini, saya pakai metode ini hasilnya seperti itu dan sebagainya. Dan nanti di sini yang Bapak Ibu tampilkan kata-katanya itu harus membawa apa namanya istilahnya membawa pembaca itu menuju kepada penemuan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika saya membaca atau pembaca yang mungkin ya nggak familiar itu tahu gitu, oh Bapak Ibu menemukan ini gitu. Seperti itu. Jadi dia itu nggak bingung ini menemukan apa sih sebenarnya dari result ini sih. Seperti itu. Baru dari sini Bapak Ibu masuk ke discussion. Nah, Bapak Ibu di sini dari hasil ini, jadi Bapak Ibu yang cerita ini hanya cerita dari hasilnya saja, dari resultnya saja Bapak Ibu. Dari result ini Bapak Ibu diskusikan kenapa hasilnya bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya memaparkan prinsip atau keterkaitan yang dihasilkan oleh result. Hasilnya seperti ini gitu. Pertanyaannya sekarang adalah why, kenapa, mengapa gitu. Itu pasti jadi pertanyaan, why, kenapa hasilnya begini gitu. Kemudian di sini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ada hasil yang kadang-kadang Bapak Ibu kayaknya ini salah gitu. Atau mungkin nih kok kayaknya agak apa ya, istilahnya nih dengan referensi yang terdahulu kok agak beda ya. Nah, Bapak Ibu bisa memaparkan kira-kira ada nggak kekurangan dari metode Bapak Ibu kira-kira. Atau mungkin ada parameter-parameter yang Bapak Ibu nggak masukkan sehingga nanti kok bisa seperti itu gitu. Itu biasanya boleh dicantumkan seperti Bapak Ibu. Jadi orang ketika membaca, oh berarti ini ada yang dia nggak memasukkan parameter ini gitu. Mungkin kalau parameter dimasukkan mungkin bisa seperti itu dan sebagainya. Nah ini tadi sudah disampaikan ya bahwa jadi nanti hasil dan Bapak Ibu itu bisa sama, bisa juga beda dengan hasil orang lain. Dan Bapak Ibu harus menjelaskan why, kenapa Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu mendiskusikan implikasi secara teori dari pekerjaan Bapak Ibu. Dan mungkin juga practical application, kira-kira nantinya kemana sih nanti aplikasinya ini dari hasil yang saya dapatkan ini. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membandingkan dengan kerjaan orang lain, Bapak Ibu harus mencantumkan referensi. Mana referensinya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak hanya cuman, oh si referensi dapetnya begini gitu, mana referensinya gitu. Karena nanti dia akan membandingkan. Dan kemudian Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu mencantumkan table, cantumkan figur, Bapak Ibu harus merefer dari table dan figur ini. Misalkan gambar satu tentang ini, menggambarkan tentang ini dan hasilnya seperti ini, diskusinya seperti apa gitu. Kira-kira gitu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu mencantumkan figur, table, justru Bapak Ibu nggak apa ya, nggak merefer dari situ gitu. Bapak Ibu nggak menceritakan tentang table itu di situ. Itu yang biasa nanti akan dipertanyakan oleh reviewer. Nah, contohnya. Ini Bapak Ibu nih, uh, ini mungkin saya ambil dari makalah ya. Mungkin nanti ada juga yang agak panjang juga di situ. Contohnya ini, contoh title-nya seperti ini. Impact of light intensity on the growth rate on of bean plants di situ. Jadi ini pengaruh dari intensitas cahaya pada apa namanya laju pertumbuhan dari tanaman kacang di situ, bean ya di situ. Singkat ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 masih aman 12 lah. Abstract di sininya, the study investigates how different light levels affect the growth rate of bean plants di situ. Jadi ini tujuan dia tahu nih, dia ingin menginvestigasi pengaruh dari intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan dari tanaman kacang di situ. Nah, caranya bagaimana? Ini metodenya Bapak Ibu. 3 groups, kemudian dia dipaparkan dengan kondisi cahaya yang rendah, medium, dan tinggi. Lalu hasilnya apa hasilnya? Nah, ini measurement atau pengukuran dilakukan
tiap hari dan resultnya menunjukkan bahwa cahaya medium, cahaya yang apa namanya, medium itu artinya ya middle lah, pertengahan gitu ya. Dia menghasilkan pertumbuhan rata-rata yang lebih paling tinggi. Sehingga, nah this can suggesting that too much, jadi ini kesimpulan Bapak Ibu. Jadi artinya ketika Bapak Ibu memberikan banyak ataupun sedikit cahaya, ternyata dia dapat apa namanya, can limit dapat apa ya, limit itu apa istilahnya itu, limit itu membatasi dari perkembangan tumbuhan. Kan singkat Bapak Ibu ya, ini kan jelas ya. Tujuannya ada, metodenya ada, hasilnya ada, dan bahkan kesimpulannya juga ada Bapak Ibu. Singkat seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak panjang gitu. Nah, introduction ini dipotong Bapak Ibu. Sebenarnya introduction ini ada 4 paragraf atau lebih lah, saya lupa ini. Tapi dia disingkat. Jadi di sini pertama dia mengambil dari hal yang paling umum dulu. Berarti di sini ada light is essential for plant growth di situ. Jadi artinya cahaya itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Too much or too little dan sebagainya gitu. Dan nanti di sini Bapak Ibu jelaskan dan sebagainya. Dan sini nanti baru dia tujuan dia nih. The study asks whether bean plants grows faster under medium light condition dan sebagainya, Pak. Sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu nih kebetulan nih cuma disingkatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau ngembangin bisa dikembangkan lebih lanjut. Metodenya itu yang tadi metodenya. Jadi ini ada 3 grup di sini dari tanaman kacang-kacangan dibuat dan sebagainya. Dah ini mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di sini. Kemudian resultnya, ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Di sini ada yang tumbuhnya cuma 18 cm selama 21 hari, 8 jam, ada yang 11 cm, ada yang 14 cm, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu ceritakan hasilnya Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu baru discussion-nya di sini Bapak Ibu. Dan ternyata yang Bapak Ibu temukan adalah apa? Ternyata yang paling bagus adalah justru yang inestasinya itu medium Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Baru conclusion-nya Bapak Ibu rangkum semua dalam conclusion dan sebagainya. Oke, itu tadi topik yang pertama Bapak Ibu. Itu tentang bagaimana menulis artikel Bapak Ibu. Nah, sekarang tentang reputable jurnal. Kenapa ini nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu? Karena jangan sampai Bapak Ibu menulis artikel, memasukkan ingin submit ke jurnal, ternyata jurnal itu nggak cocok. Bisa jadi karena tidak sesuai dengan scope, atau bisa jadi artikel Bapak Ibu itu bisa jadi terlalu rendah gitu. Ternyata itu artinya tuh maksudnya impact-nya itu terlalu rendah dibandingkan dengan jurnal ini. Atau mungkin sebaliknya Bapak Ibu. Bapak Ibu buat jurnal yang bagus sekali, tapi dimasukkan ke jurnal yang rendah. Kan sayang Bapak Ibu ya. Kalau mau misalkan ingin meningkatkan prestis ya tentunya yang cocok tentunya gitu. Seperti itu. Maka di sini yang akan saya paparkan adalah bagaimana mengenali jurnal-jurnal yang bereputasi. Oke, saya masuk dulu ke dalam jurnal internasional yang bereputasi. Ini ada beberapa apa namanya definisi, tapi ini agak banyak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau umumnya sebenarnya sama Bapak Ibu. Yang pertama dia adalah karya ilmiah yang dituliskan dan diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah atau etika akademik. Ini nanti sebenarnya banyak banyak pengertiannya. Nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Kemudian nanti dia memiliki ISSN dan dia menggunakan bahasa resmi PBB, ada Arab, Inggris, Prancis, Rusia, terutama Inggris ya Bapak Ibu ya. Biasa tuh Inggris, biasanya jarang ada yang Arab, Prancis, itu Inggris biasanya. Rusia ada Rusia Bapak Ibu. Cuma sayangnya Indonesia belum Bapak Ibu, itu saja. Kemudian memiliki terbitan versi daring, artinya nanti Bapak Ibu bisa lacak di webnya, ada versi daringnya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat hard copy juga boleh, nanti biasanya ada di situ. Nanti di sini dewan redaksi itu ada atau editorial board-nya itu adalah pakar di bidangnya dan paling sedikit berasal dari 4 negara yang berbeda. Nanti Bapak Ibu lihat di webnya nanti di situ, lihat editornya. Ada nggak minimal 4 negara yang berbeda? Kalau nggak ada, maka biasanya ini ada pertanyaan nanti nih, ini masuk nggak gitu nantinya itu. Karena nanti ada juga jurnal internasional yang labelnya internasional ternyata dia sebenarnya nggak memenuhi ini, gitu dia. Kemudian di sini nanti artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan maksudnya Bapak Ibu ya, itu paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara yang berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di terbitannya, di terbitan misalkan volume berapa gitu, volume berapa, number berapa, lihat di situ nanti pasti itu negaranya pasti ada beda-beda nanti. Ada yang mungkin dari Inggris, ada yang mungkin dari Perancis, ada yang mungkin dari Indonesia. Makanya nanti artikel-artikel Sinta ketika ingin misalkan masuk ke dalam jurnal internasional bereputasi, maka dia biasanya itu sebelum diperiksa, maka nanti dia itu apa ya istilahnya pasti editor boardnya itu wanti-wanti agar penulisnya itu pasti harus ada yang ini dari 2 negara yang berbeda, minimal 2 negara yang berbeda Bapak.
Biasanya seperti itu. Kemudian sama alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Editor board juga sama, ditelusuri juga secara daring juga. Artinya nanti ada alamat emailnya, dia itu kemudian afiliasinya di mana dan sebagainya di situ. Kemudian proses review dilakukan dengan baik dan benar. Nanti ini ada metodenya sendiri Bapak Ibu bergantung kepada jurnal masing-masing. Dan kemudian nanti jurnal artikel ini dia tuh wajar karena nanti ada juga artikel itu justru terbitannya itu nggak wajar. Misalnya 1 tahun itu misalkan ya 1 tahun ada 4 terbit misalkan. Volume 1 misalnya cuman ada 6 terbitan. Tapi ketika volume kedua itu ada 30 kan jomplang Bapak Ibu ya. Nanti biasanya maka ya paling nggak agak sama lah gitu lah, nggak nyumbang banget. Dan kemudian format Bapak Ibu, ini juga penting juga. Format jurnal itu biasanya tidak pernah berubah. Walaupun kemungkinan nanti mungkin beberapa tahun kemudian ada formatnya berubah juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa format di satu volume atau di 1 tahun itu semua sama-sama formatnya, tidak ada yang beda di situ Bapak Ibu. Nah ini kalau yang ini nomor yang terakhir ini memang ini regulasi dari Indonesia sendiri Bapak Ibu. Kalau yang dari luarnya ini tidak ada yang nomor ini nih. Tapi regulasi dari Indonesia-nya dia harus diakui oleh Ditjen Dikti disitulah. Kalau bahasa kita sekarang adalah Kemendik Saintek apa namanya lah sebagainya. Ini memang dari Indonesia sendiri. Kalau yang ini, nah ini dari apa dari luar gitu. Ini umum. Yang ini memang dari Indonesia. Ini beberapa publisher yang diakui oleh Ditjen Dikti dan memang banyak apa namanya author-author yang mempublikasikan di sini. Yang pertama adalah Elsevier, ini yang paling banyak jurnal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk apa submit ke jurnal yang dikelola oleh Elsevier ini insya Allah aman Bapak. Yang kedua adalah IOP juga aman, walaupun mungkin kalau dari jumlah kuantitas jurnal itu nggak sebanyak Elsevier. Kemudian juga ada juga IP Bapak Ibu. Ada IP Publishing namanya, ada APS, ada Willy, ada Springer, Clark and Franchise, ada Triple E, kemudian ada MDPI dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa. Dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Tapi di sini memang yang saya cantumkan adalah beberapa yang memang sering nongol di situ lah istilahnya. Jadi kalau kita searching ke Google Google Scholar, ya ketemunya ya dia ini ketemunya gitu. Si penerbit ini ketemunya. Dan dari sini Bapak Ibu, jurnal internasional yang diakui itu nanti biasanya itu terindeks oleh lembaga pengindeks internasional. Yang paling diakui sekarang ini di Indonesia yaitu adalah Scopus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mesubmit jurnal dan kemudian publish dan dia terindeks Scopus, maka itu dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi, Pak. Scopus. Yang kedua adalah Web of Science, walaupun sebenarnya kalau di kalangan akademisi sendiri ini yang lebih berat Bapak Ibu sebenarnya, ini lebih berat ketimbang Scopus. Jadi ini lebih berat sebenarnya. Tapi memang kalau di Indonesia itu yang diakui adalah Scopus, walaupun juga diakui juga. Nah, kemudian ada juga DOAJ di situ. Dan juga ada juga EBSCO. Ini biasa turunan. Nanti biasanya kalau untuk jurnal Sinta, itu paling nggak sini paling nggak. Ini minimal DOAJ itu ada minimal. Itu udah bagus banget kalau jurnal Sinta itu ada di sini. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, tapi biasanya yang yang paling diakui ya dari yang pertama itu Scopus, kemudian ada Web of Science, ada DOAJ, EBSCO dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu mau misalkan fokus saja itu ke sini saja cukup. Nah, maka carilah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara saya mencari apakah dia terindeks atau tidak? Carilah di web ini. Ini skimago.jr.com Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa cari nama jurnalnya di sini nanti Bapak Ibu. Ketik aja nama jurnalnya apa. Maka nanti biasanya ntar dia muncul di situ. Kalau nama jurnalnya pas, lengkap dengan yang Bapak Ibu ketik, maka dia pasti muncul di situ. Nanti di situ Bapak Ibu akan temukan, nah ini, misalkan saya ketik Makara Journal of Science, ini adalah jurnal Makara, jurnal terakreditasi Sinta 1 di UI di sini. Nah ini ada publishernya, ada scope-nya di sini nih. Nah, Bapak lihat ada juga SDR-nya 0,21 ini Q3, ini artinya kuartal ketiga. Jadi kalau dalam internasional itu ada 4 jenis kuartal, di situ ada 1, 2, 3, 4. Dia Q3 di situ dengan SDR 0,216. Nah, ini kira-kira recordnya seperti ini. Ini ada SDR 2020 berapa? 25 itu artinya SDR tahun lalu Bapak Ibu. Jadi ini SDR ini akan selalu berubah itu setiap 1 Mei Bapak Ibu. Jadi ini SDR yang terbaru. Dia mengambil data di tahun 2025.
Jadi ini sejak terbaru ini. Ini berubah sejak tanggal 1 Mei 2026. Pak. Jadi nanti mungkin kalau Bapak bentar pantau ya, di Mei 2027 nanti berubah lagi nanti menjadi SDR 2026. Bisa ininya meningkat, bisa turun, bisa juga tetap di sini. Nah, tadi kita masuk ke dalam jurnal internasional bereputasi. Tapi ada juga nanti jurnal nasional terakreditasi. Ini sebenarnya sama Bapak Ibu ya, sama dengan yang tadi. Nomor satu sama, nomor dua sama. Nah, nomor tiga ini agak dikit beda nih. Nomor tiga ini jurnal harus diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, ataupun perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada yang uh, pribadi gitu ya, dia menjadi penerbit jurnal itu tidak. Karena memang di sini dia harus ada ini, mungkin PP sejenisnya dan sebagainya lah gitu. Kemudian sama ya, ada versi daringnya, kemudian juga dikelola secara profesional, ada ketepatan jadwal penerbitan, penunjuk penulisan, dan identitas jurnal. Ini sama dengan yang tadi sebetulnya. Dan ini untuk jurnal nasional terakreditasi itu terbit minimal 2 kali dalam setahun. Minimal ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih bagus ya 4 kali dan 5 kali dan sebagainya. Tapi ini biasanya sulit. Kenapa sulit? Karena biasanya untuk mendapatkan artikel itu benar-benar sulit. Kecuali mungkin yang sudah masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2. Itu mungkin agak mudah. Kemudian ini sama ya, artikel jurnal dapat ditelusuri secara daring, ada profil di Google Scholar, ada pencantuman persyaratan etika publikasi dan sebagainya, dan harus memiliki DOI di situ. Kalau jurnal internasional itu pasti ada DOI-nya. Tapi sekarang untuk jurnal terakreditasi nasional itu juga harus punya DOI di situ dan sebagainya. Ini kira-kira kriteria jurnal nasional terakreditasi Sinta kalau bahasa kita sekarang. Ini rankingnya seperti ini Bapak Ibu rankingnya. Ada Sinta 1, ini biasanya nih kalau nantinya mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi pengelola jurnal, nanti biasanya dia akan diakreditasi oleh tim. Nanti biasanya tuh tim itu ditunjuk oleh Dikti, siapa saja tim-timnya. Nanti itu dinilai nanti di situ. Nanti di sini ada rentang penilaian. Kalau 85 sampai 100 nanti biasanya dia Sinta 1. Biasanya untuk Sinta 1 itu biasa Sinta-Sinta yang memang jurnalnya itu sudah terindeks Scopus Bapak Ibu. Kalau yang sudah terindeks Scopus maka dia biasanya langsung otomatis ke Sinta 1 biasanya. Nah, Sinta 2 ini di bawah sedikit ya. Ini sekitar 785, ada Sinta 3, Sinta 4, dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira ranking akreditasi Sinta. Jadi kalau yang pertama ya tentunya yang paling tinggi ini yang pertama. Karena dia bukan hanya terakreditasi di Sinta, tapi dia juga terakreditasi, tapi juga dia merupakan jurnal internasional bereputasi karena dia terindeks Scopus. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin mencari jurnal terakreditasi Sinta? Bapak Ibu cek di portal Garuda, ini webnya, Garuda kemdiksaintek.go.id publisher. Ini Bapak Ibu bisa menemukan publisher banyak sekali. Kalau Bapak Ibu klik nanti ya, ini ada berapa nih, ada 31 jurnal. Bapak Ibu bisa cari jurnal tersebut yang kira-kira cocok Bapak Ibu. Ada UNS, ada apanya Undip, dan sebagainya. Kemudian juga di sini nanti ada kalau Bapak Ibu telusur nanti. Jadi di sini beberapa jurnal yang sudah terindeks di portal Garuda. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu dia itu terindeks Sinta atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Ada dua cara, Bapak Ibu bisa cek di webnya sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu klik ada nanti webnya. Atau Bapak Ibu bisa masuk ke Sinta. Sinta kemdiksaintek.go.id titik jurnal di sini nih. Nah ini ada jurnal, ada apa namanya di sini nanti nih, ada source. Bapak Ibu ketik jurnal, maka ketika nanti di sini Bapak Ibu bisa cari jurnalnya apa. Misalkan jurnal pendidikan IPA Indonesia. Ini apa? S1, Sinta 1, terakreditasi, dia terindeks Scopus, dan dia juga ada di portal Garuda. Ini ininya nanti kalau Bapak Ibu klik ini, maka nanti Bapak Ibu akan di redirect ke webnya nanti di situ. Nanti di situ akan ada panduan dan sebagainya. Nah, di sini udah ada keterangan nih Sinta 1, terindeks Scopus, dan dia juga sudah ada di portal Garuda. Sekarang bagaimana cara memilih jurnal yang tepat? Yang pertama adalah perhatikan skop jurnalnya Bapak Ibu. Cek di webnya. Pilihlah jurnal yang skopnya tidak terlalu luas, Pak. Kalau luas, biasanya itu kalau untuk yang Sinta 1 atau Sinta 2 itu biasanya skopnya nggak luas banget biasanya. Jadi pasti ada skopnya tertulis di situ. Kemudian pilih jurnal yang membutuhkan novelty. Novel itu artinya keterbaruan Bapak Ibu. Biasanya semua jurnal secara umum ya, secara umum artikel itu pasti butuh novelty Bapak Ibu. Secara umum, semua baik jurnal internasional maupun jurnal terakreditasi Sinta itu pasti butuh novelty. Umumnya itu seperti itu. Tapi ada sedikit juga yang memang dia tidak butuh novelty, yaitu review paper, Bapak Ibu. Tapi review paper ini
membutuhkan effort yang juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau di jurnal internasional, ini paling tidak ini referensi itu harus ratusan Bapak Ibu. Dan ketebalannya juga mungkin bisa-bisa 70 lembar atau mungkin 100 lembar, 100 halaman maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini itu review paper Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu benar-benar mereview banyak paper di situ yang jumlahnya itu ratusan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya mereview 50 paper, maka di reject kemungkinan besar. Kalau yang jurnal internasional Bapak Ibu, kan memang dia tujuan dia memang ingin mengkaji lebih banyak apa namanya progres ya, progres yang sudah berjalan di topik tertentu. Maka dia butuh review paper yang banyak sekali. Dan pilihlah penerbit yang sudah dikenal Bapak Ibu. Bisa IIP, bisa IP, IOP, Elsevier, ataupun mungkin kalau yang terakreditasi ya tentunya universitas ya Bapak Ibu ya, itu tentunya kita sudah nggak meragukan lagi. Dan lihat juga keberkalan terbitan jurnal. Ada nggak yang berkala di sini? Ada nggak yang tidak berkala? Maksudnya itu kadang-kadang dia misalkan tahun ini terbit tiga volume gitu. Tiba-tiba pas tahun depan dia cuma terbit dua. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Karena nanti biasanya dia itu akan menurunkan grade nanti biasanya. Bisa grade-nya kalau internasional ya tentunya kuartalnya. Kalau untuk yang nasional ya bisa juga ntar sintanya yang turun nanti di situ. Dan kemudian selesaikan dengan kualitas jurnal. Kalau internasional Bapak Ibu lihat pakai SJR-nya, lihat di SJR itu ada nanti di situ tadi yang 0,2 dan sekian, atau bisa juga impact factor. Impact factor ini cuman kadang-kadang impact factor ini berbeda Bapak Ibu. Impact factor di jurnal yang dicantumkan dengan impact factor yang dicantumkan di SJR itu kadang-kadang beda. Maka biasanya yang jadi patokan adalah SJR biasanya. Atau nasional, lihatlah di Sinta. Sinta berapa dia? 1, 2, 3, tadi Bapak Ibu sudah bisa melihat di Sinta, websitenya Sinta. Atau bisa juga melihat di web dari jurnal itu sendiri. Asalkan jurnal itu benar ya Bapak Ibu. Karena ada juga jurnal predator yang memang dia itu mengaku-ngaku gitu. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu sering menerima web jurnal tertentu, cek Bapak Ibu di webnya. Lihat webnya atau nanti bisa cek and recheck di kalau dia nasional cek di Sintanya, kalau dia internasional cek di Sikimagonya. Nanti di situ kan kelihatan apakah dia itu benar-benar internasional ataukah cuman fake aja, cuma palsu aja gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang budgetnya apa istilahnya terbatas ya, cari saja, cari yang gratis. Ini yang modelnya subscription. Kalau di jurnal internasional itu pasti ada subscription. Itu artinya Bapak Ibu gratis, tidak perlu bayar. Atau yang berbayar open access. Nah sayangnya untuk jurnal nasional yang Sinta itu rata-rata semua itu berbayar rata-rata. Tidak ada yang gratis. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang gratis, carilah jurnal internasional yang bereputasi. Itu ada yang banyak yang gratis, bukan hanya ada, tapi banyak yang gratis, Bapak Ibu. Itu sayangnya di situ. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu mensubmit, biasanya jarang sekali ada artikel yang langsung diterima gitu. Maka biasanya dia itu direview secara peer review oleh reviewer, kemudian si reviewer itu mungkin agak nggak puas atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, maka dia mengirim ulasannya, maka kita penulis itu wajib memberikan respon kepada reviewer. Nah, sekarang bagaimana cara merespon reviewer? Nah, ini kira-kira seperti inilah alur publikasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mensubmit, masuk ke editor, editor akan melihat nanti sini. Editor akan melihat apakah ini cocok nggak dengan scope. Kalau tidak cocok dengan scope, maka akan di-reject Bapak Ibu. Ini di sini, di-reject. Tapi kalau sesuai dengan scope, maka masuk ke reviewer. Reviewer, setelah menilai masuk ke editor, editor akan menuliskan balasan. Apakah dia itu di-reject sesuai dengan saran reviewer, ataukah justru dikembalikan ke author dengan revisi Bapak Ibu. Habis direvisi, masuk lagi ke reviewer, reviewer memberikan masukan apakah oke atau tidak, masuk ke editor, baru di accepted ataupun rejected. Atau mungkin dia akan masuk lagi ke sini nih, decision lagi, butuh revisi lagi dan sebagainya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang Bapak Ibu harus paham dulu siapa itu reviewer. Tadi sudah dipaparkan juga sedikit tadi ya. Dia tuh harus expert atau ahli di bidang yang sama Bapak Ibu dengan topik yang Bapak Ibu kaji. Nah, seperti itu. Nah, nanti kadang-kadang dia itu juga researchnya juga. Jadi saran dari reviewer, dia juga penulis juga dia. Penulis di jurnal-jurnal yang lain. Atau mungkin di jurnal itu sendiri dia. Tapi tentunya ya ini profesional dia ya. Artinya nanti dia akan direview juga oleh reviewer yang lain di situ. Yang tentunya sama dengan topiknya. Nah, ini nanti dia akan ditunjuk oleh editor jurnal ataupun editorial board di situ. Tentunya dengan bidang keahliannya. Nah, bagaimana dengan status kerahasiaannya?
Jadi artikel Bapak Ibu itu ada dua jenis ketika review, ada yang single blind. Single blind itu artinya reviewer itu tahu Bapak Ibu, siapa pengarangnya, afiliasinya apa, tahu dia. Tetapi autor kita itu tidak tahu siapa reviewer kita, tidak tahu namanya, tidak tahu orangnya, tidak tahu afiliasinya di mana, kita nggak tahu. Atau double blind, baik autor maupun reviewer sama-sama nggak tahu. Ini lebih fair sebenarnya ini, Bapak Ibu. Tapi walaupun sebenarnya mungkin bisa ditebak sebenarnya juga sih. Dan juga di sini nanti in open review. Jadi nanti ada juga nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai, sudah dipublish, nanti di websitenya itu biasanya tapi nggak semua ya. Itu ada beberapa jurnal yang memang nanti dia menampilkan dari reviewnya gitu. Beberapa doang sih, tapi nggak semua. Biasanya sih nggak semua. Biasanya sih hanya beberapa saja, nggak semua. Dan bagaimana dia itu dipilih? Yang pertama, editor itu akan mencari database akademik. Makanya kenapa Bapak Ibu penting sekali yang namanya keyword di situ. Karena bisa jadi ketika nanti Bapak Ibu ditemukan, oh ternyata editor ini iseng nih mau mencari reviewer, mungkin artikel Bapak Ibu menarik dan cocok, mungkin Bapak Ibu akan ditunjuk sebagai editor, sebagai reviewer di situ. Nah, nanti di sini juga sama, beberapa jurnal, nanti ketika kita nanti penulis ya Bapak Ibu, kita bisa mengajukan reviewer, bisa mengajukan. Tapi kita juga bisa juga mengajukan agar reviewer ini jangan mereview paper kita, itu bisa mengajukan. Jadi baik kita men-suggest ataupun meng-exclude. Jadi artinya kita nggak mau reviewer ini nih, itu bisa Bapak. Terutama nih di jurnal internasional nih bisa ada ini yang seperti ini. Dan Elsevier itu sudah menerapkan yang seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini reviewer melalui saran ini Bapak Ibu, reviewer ini boleh bisa juga setuju dengan saran Bapak Ibu, artinya dia nanti akan menginvite reviewer ini, atau bisa juga nggak setuju, maka dia akan mencari reviewer yang lain di situ. Nanti di sini peranannya dari reviewer itu dia pertama mengevaluasi manuskrip untuk kira-kira unsur saintifiknya kuat atau tidak, Mbak. Metodologinya kuat atau tidak. Originalitasnya bagus atau tidak, kontribusinya terhadap sains atau teknologi seperti apa, atau pendidikan dan sebagainya. Dia bagaimana presentasinya, jelas atau tidak, dan kemudian secara etik melanggar atau tidak gitu. Mungkin memparaphrase yang nggak dikasih memparaphrase banget gitu, dia langsung ketuplak copy paste. Nah itu secara etik itu melanggar seperti itu. Maka nanti dia akan merekomendasikan apakah dia accepted, revise ataupun rejected dan sebagainya. Nanti di sini tanggung jawab kita itu adalah kita membaca hasil dari review tersebut. Bacalah semua komen dari reviewer seperti ini Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu harus menyediakan waktu di situ. Jadi nanti kadang-kadang ada komentar yang kadang-kadang pedes banget Bapak Ibu. Artikelnya jelek, bahasa Inggris jelek dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu memang mengunyah kita kadang-kadang Bapak. Tapi ada juga yang review itu baik banget Bapak Ibu. Jadi bahasnya halus banget Bapak Ibu. Jadi kita enak gitu jawabnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang seperti ini. Feel harsh, kadang-kadang kita udah mental jatuh dulu. Tapi itulah reviewer Bapak Ibu. Jadi Bapak itu harus respect mental dulu lah istilahnya. Nah nanti di sini kita dari respon reviewer terhadap kita, maka nanti di sini ada nih kita decision-nya dia adalah ada nanti yang namanya minor revision. Jadi kita hanya butuh minor saja nih, biasanya yang reviewer itu baik banget ya. Ada yang major revision, ini benar-benar mungkin butuh revisi yang banyak, mungkin di metodologi, mungkin di mana dan sebagainya gitu. Tapi ini masih memungkinkan untuk diterima Bapak Ibu. Jadi kalau nomor satu ini pas kemungkinan besar diterima. Tapi yang nomor dua ini mungkin masih 50-50 lah bisa dikatakan. Di sini biasa ini banyak sekali yang ada beberapa mungkin yang agak komennya itu pedes ya Bapak Ibu ya. Nah kalau ini nih, reject and resubmit nih biasanya ini biasa nanti ini diubah total biasa nanti di sini dia. Ini jelek dan sebagainya lah kalau bahasa reviewnya bahasa kasar seperti itu. Maka nanti biasa nanti dia di resubmit ulang atau di resubmit ke jurnal lain Bapak Ibu, karena mungkin nggak cocok dan sebagainya. Nah ini juga sama nanti di sini juga outright rejection. Ini kayaknya biasanya udah ini paper jelek lah, nggak akan mungkin di resubmit ulang lah, ini nggak mungkin di seperti ini dia. Silakan cari jurnal lain biasanya seperti itu. Oke, nanti di sini bagaimana cara kita merespon reviewer? Yang pertama adalah point by point respon. Jadi Bapak Ibu nanti biasanya dia ada poin-poinnya di situ. Nah, masing-masing poin itu Bapak Ibu harus jabarkan. Kenapa seperti ini, kenapa yang seperti itu gitu. Bapak Ibu harus menjawab secara ilmiah Bapak Ibu. Jadi nggak secara
wah menurut saya begini. Nah, itu enggak, tapi secara ilmiah Bapak Ibu. Bapak Ibu ada referensi yang Bapak Ibu pakai gitu. Ada referensinya. Kemudian nanti sama, dia mengquote atau memparaphrase setiap komentar sebelum merespon. Jadi Bapak Ibu misalkan komentar reviewer ini seperti ini, maka saya menjawab seperti itu. Kayak gini-gini seperti itu dia. Dan nanti di sini ketika Bapak Ibu menjawab atau Bapak Ibu membuat revisi, maka Bapak Ibu harus menandai revisi tersebut di makalah Bapak Ibu yang sudah direvisi. Misalkan dengan memberi warna, misalkan gitu. Di paragraf mana? Jadi misalkan Bapak Ibu di sini dikatakan saya sudah menambahkan paragraf sekian, kolom garis sekian, ditandai sekian gitu dari pertanyaan reviewer ini. Dan kemudian Bapak Ibu sebenarnya boleh nih menjustify apakah Bapak Ibu itu setuju atau tidak uh, dari komentar reviewer gitu. Kadang-kadang ada juga reviewer yang memang komentarnya itu mungkin kurang pas ya. Jadi mungkin misunderstood lah bisa dibilang. Nah, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dengan cara yang baik menjabarkan, mohon maaf mungkin ini misunderstood. Maksudnya itu begini, 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 dan begitu. Yang Anda paparkan itu mungkin kurang tepat karena dari referensi ini begini, begitu. Jadi, walaupun kita memang menyanggah reviewer, tapi kita dengan bahasa yang baik lah, seperti itu kira-kira. Nah, revisi manuskrip, nah ini tadi sudah ya di sini. Nanti Bapak Ibu cantumkan perubahan mana saja. Nanti kemudian bisa use track change di situ. Kalau memang jurnalnya itu ada ya, biasanya kita cukup menampilkan ini saja, cukup mewarnai saja di situ, menandai saja yang mana sudah diubah gitu, ataupun ditambahkan. Dan kemudian perubahan tersebut harus jelas dan memang sesuai dengan yang dimaui oleh reviewer, Bapak Ibu. Kemudian nih resubmit ulang dan biasanya nanti ada 2 sampai 4 minggu ya. Maka nanti di sini kalau Bapak Ibu misalkan disetujui oleh reviewer, maka Bapak Ibu langsung ke editor, oke, saya setuju. Udah masuk ke produksi. Tapi jika tidak, maka siap-siaplah Bapak Ibu untuk ronde tambahan gitu ya. Bisa ronde 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Sampai reviewernya itu puas, oke, maka masuk ke dalam proses publikasi. Oke, kira-kira ini, maaf ini agak lama ya, tapi memang ini agak susah untuk dipersingkat di sini. Yang pasti intinya adalah bahwa proses publikasi itu membutuhkan waktu, tenaga, dana, dan kesabaran. Dan kemudian kalau Bapak Ibu publikasi ditolak, diterima, maka itu hal biasa. Jangan putus asa, apalagi terutama mungkin ya kalau komentar reviewer itu komentar yang pedas ya, itu insya Allah nggak masalah. Kemudian di sini submission. Nah, submission ini Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu udah level percaya diri, lebih baik Bapak Ibu ambil ke tingkat yang paling tinggi dulu Bapak Ibu. Kalau ntar di reject, Bapak Ibu turunin dikit dan turunkan dikit sebagainya gitu dia. Jadi artinya nanti jadi jangan sampai jomplang gitu. Karena kadang-kadang paper kita itu terlalu udah bagus banget, sayang kalau dimasukkan ke jurnal yang agak bawah gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Dr. Eti. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas paparan materinya, luar biasa mencerahkan dan sangat detail ya tadi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih cara publikasi di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Oke, baik kita buka sesi tanya jawab. Silahkan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung maupun bisa dituliskan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Silakan. Oh ya, baik di sini saya membuka diskusi ya. Eh, Pak Teguh, kita tahu ya untuk mungkin sebagai pemula gitu, kalau kita menulis artikel itu eh, tantangan sekali seperti itu ya Pak Teguh ya gitu. Nah, apalagi kalau sekarang itu jurnal Sinta pun itu juga tidak mudah untuk memasukkan ke jurnal Sinta. Seperti itu ya, Bapak ya. Ya. Nah, sebetulnya sebagai bekal pertama gitu ya untuk bisa memasukkan di jurnal Sinta. Kalau di jurnal internasional itu ya memang standarnya internasional seperti itu ya, Pak ya. Kalau di jurnal Sinta apakah di sini secara bahasa gitu nanti juga ada cross check kalau bahasa Inggris itu proofread gitu, tetapi kan kalau bahasa Indonesia itu tidak ada ya Pak ya. Nah,
untuk plagiarismenya seperti Turnitin juga kalau bahasa Indonesia itu tidak ada juga cek Turnitinnya atau ada ya Pak Teguh ya? Secara tata bahasa apakah juga harus mengikuti standar Turnitin gitu Pak kalau misalkan kita mau menulis di jurnal Sinta? Baik, izin menjawab ya Bu ya. Oke. Kalau trennya sekarang Bapak Ibu ya, untuk yang jurnal Sinta ini biasanya kalau misalkan editor itu mau meningkatkan apa namanya level Sintanya, itu biasanya nantinya ke depannya semua paper itu harus bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang bahasa Indonesia. Jadi mau Sinta 4, Sinta 5 misalkan gitu, kalau dia ingin meningkat itu pasti bahasa Inggris. Jadi sebenarnya yang paling apa namanya yang paling bagus itu Bapak Ibu sekarang harus melatih dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Walaupun memang saya tahu Turnitin memang juga nggak bisa untuk apa untuk Ya, bahasa ya. Indonesia sih memang sih. Maka bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris ini apa ya? Ini memang agak sulit ya, karena memang yang pertama tentunya ada proofreading. Tapi sebenarnya sekarang itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu apa namanya istilahnya itu apa ya istilahnya itu mau mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan AI sebenarnya Bapak Ibu. Bisa pakai Grammarly atau bisa juga pakai sejenis ChatGPT Bapak. Itu sebenarnya sah. Sampai sekarang itu belum ada aturan di Indonesia sendiri ya maupun di luar negeri itu mengenai larangan AI. Itu tidak ada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu iseng iseng ya pakai ChatGPT misalkan gitu ya. Terus saja misalkan Bapak Ibu tuliskan judul yang relevan tentang penelitian ini, maka dia akan munculkan nanti dia tuh banyak tuh. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan mau ke Inggris, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nanti yang ada dengan bahasa Inggris juga nanti deh. Jadi Bapak Ibu nanti sana bisa lihat, oh ini cocok dengan saya. Itu yang pertama Bapak Ibu, pakai AI. Itu karena sekarang kita memang nggak bisa lagi untuk terhindar dari AI. Justru kalau Bapak Ibu nggak menggunakan itu, ketinggalan Bapak Ibu nanti. Karena biasa orang-orang sekarang itu menggunakan AI gitu. Baik, karena kemarin juga waktu ada apa dari Jepang juga waktu itu kita ngundang, itu sama. Ternyata dia bikin proposal juga pakai AI Bapak. Dia itu cerita dia, kalau dulu saya itu ketika buat proposal, itu dia itu harus apa? Berjam-jam dia mikir apa ini. Tapi ketika ada AI, muncul semua ya Bapak Ibu. Langsung ditukan ya mungkin parapet sedikit lah gitu Bapak Ibu. Nah itu kira-kira seperti Bapak Ibu. Jadi tapi kalau memang Bapak Ibu misalkan ingin pakai manual ya, seperti yang tadi saya paparkan tadi, harus ada idenya dan sebagainya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau misalkan ini ingat ya Bapak Ibu, ini hanya memanfaatkan AI ya, tidak ketergantungan AI ya, tapi Bapak Ibu ya. Karena AI sendiri juga ketika nanti Bapak Ibu misalkan buatlah introduction tentang ini gitu. AI akan itu tuh mengintroduction semua tuh, membuat introductionnya. Teruslah misalkan cantumkan referensinya, cantumkan nama AI itu. Tapi tolong nanti Bapak Ibu cek referensinya. Kadang-kadang itu ada nggak sesuai Bapak Ibu kadang-kadang. Jadi nanti takutnya ntar Bapak Ibu ketika nanti dilihat sama reviewer, wah ini kan nggak cocok ini antara tulisan dengan citasi nih. Ketika dicek jurnalnya di cross check kan cocok ini. Jadi makanya dikatakan kita hanya memanfaatkan AI, tapi kita tidak bergantung kepada AI. Nah, jadi kalau untuk Sinta sekarang, kalau saya sebenarnya lebih prefer untuk menyamakan ke dalam jurnal bereputasi internasional. Karena kalau Bapak Ibu mampu ke jurnal bereputasi, maka Sinta haruslah mampu, pastinya mampu. Kira-kira gitu Bu Eti, kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Jadi memang ini ya Pak ya, sekarang itu kita harus mempelajari promnya seperti itu ya, lebih kepada bagaimana sih kita memberikan perintah yang memang detail, yang sesuai dengan tujuan kita di AI. Nah itu akan keluar ini ya Pak ya, hasil yang juga baik gitu ya, kalau promnya itu juga baik seperti itu ya Pak ya. Benar Bu. Ya, oke. Ini sudah ada pertanyaan Pak di kolom chat. Yang pertama dari Bapak Hermansyah. Kalau menulis artikel tipe SLR, untuk pencarian artikelnya hanya memakai Google Scholar yang free access, tidak yang berbayar seperti Scopus dan WOS. Apakah ini diperbolehkan, Bapak? Uh, apa Bu? Apa tadi ya? SLR itu apa ya Bu ya? Mohon bisa jelaskan nggak? SLR itu Apa itu? Systematic Literature Review gitu, Pak. Oh gitu ya, oke. Ini buat referensi ya Bu ya? Buat Ya, referensi atau apa ini? seperti bibliometrik, analisis Metrik lah, oke. bibliometrik, seperti itu. Apakah Oke. cukup, Pak, kalau artikelnya hanya dari Google Scholar, tetapi tidak dari Scopus atau Web of Science, seperti Oke. itu, Pak? Sebenarnya nanti tergantung dan nanti Bapak Ibu kira-kira mau submit ke jurnal mana kira-kira.
Karena sekarang kalau trennya ketika masuk ke Sinta pun juga dia maunya itu jurnal yang memang bereputasi. Jadi artinya nanti dia itu kalau bisa ke Scopus kalau bisa. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan Sinta Sinta mungkin Sinta 3 4 5 itu masih oke. Is oke, masih oke di situ. Tapi ketika masuk Sinta 2, Sinta 1 itu saingannya banyak Bapak Ibu. Terutama Sinta 2 sekarang. Sinta 2 saja itu saingannya itu kalau di kami ya. Kami kebetulan nih di prodi fisika di rumpun fisika itu ada jurnal kami itu yang sudah Sinta 2. Itu tiap satu terbitan itu banyak banget yang mau mensubmit di situ. Kenapa? Karena saingannya banyak Bapak Ibu. Jadi makanya kita menjelaskannya gampang. Lihat dulu referensinya ini masuk ini apa enggak. Karena nantinya ketika nanti jadi bahan apa namanya bahan review kembali sama apa ketika ingin menaik mempertahankan Sinta itu nanti dia akan lihat juga dari reviewer tadi. Jadi kita juga direview juga Sinta jurnal-jurnal kita gitu sama tim reviewer jurnal gitu. Apakah ini layak nggak masih di Sinta 2 ataukah bisa nggak di Sinta 1? Jadi kalau jawaban saya sebenarnya is okay selama jurnal tersebut ya Bapak Ibu ya itu masih membolehkan. Biasanya itu Sinta 3, 4, 5 itu masih membolehkan Bapak. Tapi kalau udah Sinta 2, maka kalau saya lihat itu mungkin bisa di reject mungkin bisa sama editor kemungkinan seperti itu. Baik, Pak Budi, di sini menyambung dari pertanyaan Pak Hermansyah, di sini beliau ada pertanyaan lanjutan di sini untuk pembuatan pertanyaan kuesioner pada artikel empiris kan diambil dari indikator asli variabel dari teori yang digunakan. Misalkan indikator asli dikembangkan menjadi lebih dari satu indikator adaptasi. Apakah seperti itu diperbolehkan, Pak? Di sini Oke, jika Pak Hermansyah memang hadir di Zoom, bisa langsung konfirmasi Pak pertanyaannya ya. Silakan Pak Teguh. oke, ini mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya ini jujur bukan orang pendidikan, jujur aja, saya bukan orang pendidikan. Jadi mungkin kalau as long as editor gitu, tidak mempermasalahkan, itu harusnya nggak masalah. As long as dia tidak mempermasalahkan. Hmm. Dan juga tidak ada etika ya, etika yang dilanggar gitu. Karena biasanya juga di dalam jurnal pendidikan itu memang ada etiknya nanti di situ. Jadi masing-masing itu ada etiknya. Jadi tadi yang saya chatment tadi itu adalah etik yang umum, secara umum gitu. Nanti ada juga jurnal yang memang nggak boleh kayak begini nih, misalkan nih, seperti itu. Jadi nanti tergantung dari jurnalnya itu sendiri dan juga editornya, Bapak Ibu. Kalau as long as itu memang tidak tidak berlawanan dengan etik terutama yang itu as long as itu oke, acceptable masih diterima. Dan biasanya juga editor ya welcome welcome aja, nggak masalah gitu. Seperti itu. Jadi sekarang tinggal lihat aja nanti etikanya boleh apa enggak gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak Hermansyah, silakan. Di sini sudah Baik, hadir. baik. Terima kasih Pak Teguh atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup menjelaskan Pak permasalahan tentang SLR ini karena eh, saya sedang mencoba ya untuk membuat beberapa artikel tapi terkait systematic literature review seperti itu. Nah, kendalanya itu ketika mengumpulkan artikel, saya itu nggak punya akses penuh terhadap misalnya situs Scopus maupun Web of Science gitu. Jadi kalau melalui Google Scholar kan bisa kita filter gitu, mulai penelitian 5 tahun terakhir. Nah, nanti ketemunya itu macam-macam, ada yang dari Elsevier Scopus atau dari Web of Science maupun dari jurnal terindeks lainnya. Itu yang menyebabkan saya apakah itu diperbolehkan atau memang harus dari Scopus yang bisa tembus ke Q1, Q2, Q3, Q4 seperti itu, Pak. Seperti Oke. itu sebenarnya. Ya, itu Pak. Kalau jawaban saya tadi yang itu tadi Pak. Kalau kalau memang biasanya gini Pak, biasanya itu memang kita ini terutama di UNJ ya sendiri ya, itu memang kita belum langganan memang. Karena memang biasanya itu yang langganan itu memang univ-univ besar seperti UI, ITB dan sebagainya. Itu memang mereka punya akses buat download di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Tapi ada juga memang dia ada suatu repositor namanya archive namanya. Tapi itu tergantung ini ya Pak, tergantung bidangnya. Kalau pendidikan saya melihat belum ada. Jadi di archive itu tadi saya sudah cantuman tadi itu beberapa paper ya, beberapa orang-orang biasanya itu sebelum mereka mensubmit publikasi mereka, mereka itu udah dipublikasikan dulu di archive. Jadi orang lain itu bebas. Dan nanti ketika melihat dia itu sudah diterbitkan, maka dia tinggal nyantumin itu. Artikel ini telah diterbitkan di jurnal ini. Gitu. Walaupun kita nggak bisa download artikel asli di jurnal tersebut, tapi itu artikelnya itu masih asli sebetulnya. Jadi intinya itu kayak kopian lah istilahnya gitu kan. Tapi sayangnya itu memang archive itu memang sangat terbatas bidangnya. Kalau pendidikan saya belum lihat pendidikan.
Tapi yang kedua ini mungkin saya juga nggak ngajarin sebenarnya sih. Itu Bapak Ibu mungkin bisa ngecari di apa namanya Sign Hub biasanya. Tapi sayangnya itu Sign Hub itu yang terbaru 2026 itu belum ada. Biasanya dia nunggu kalau terbitan 2026 ya nunggu 3 tahun, 2 tahun, 2-3 tahun kemudian baru mungkin ada gitu. Tapi sini bukan ngajar Bapak Ibu ya. Maksudnya ini kalau memang terdesak banget Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu bisa pakai Sign Hub, Sihab mungkin ya, Bapak Ibu tahu nanti Bapak Ibu. Nah, kalau terpaksa banget Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini mungkin agak sulit ya memang ya. Bapak Ibu mungkin bisa memfilter, Bapak Ibu kalau bisa usahakan kalau memang Bapak Ibu misalkan mau mencari jurnal yang memang agak bereputasi, diusahakanlah yang Scopus biasanya. Kalaupun dia tidak Scopus, is okay nggak masalah, asalkan apa jumlahnya itu jangan terlalu banyak gitu Bapak Ibu. 2-3 lah itu cukup lah gitu lah, jangan terlalu banyak banget itu maksudnya. Usahakanlah jurnal-jurnal yang memang dia apa namanya yang bereputasi. Karena saya juga beberapa kali menemukan paper, ada juga memang dia cuma dari archive. Archive itu yang tadi yang saya temukan tadi. Tapi itu jumlahnya cuma 2 atau 3 paling. Sisanya itu memang jurnal-jurnal semua. Jadi susahnya itu tidak ada jurnal-jurnal, tidak ada bentuk-bentuk jurnal yang memang dia tidak terindeks Scopus ataupun sebagainya. Karena sekali lagi basis kita itu di Indonesia itu Scopus, Bapak Ibu. Jadi kriteria jurnal bereputasi terindeks Scopus itu aja. Kita nggak mendefinisikan yang lain, itu sayangnya di situ doang sayang. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Pak. Baik, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh dan Bu Eti. Sama. Ya, baik. Mungkin juga bisa ini ya Pak, berlangganan Scopus yang individu yang lewat Shopee itu gimana itu menurut pendapat Pak Teguh? Apakah kita juga bisa mendownload artikelnya Pak kalau kita coba berlangganan kan ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Kita beli di Shopee gitu Pak. Itu aman nggak sih sebetulnya? Apakah kita juga bisa mendownload artikel yang ada di Scopus Pak? Itu jujur Bu, saya belum pernah coba, Bu. Belum pernah coba saya juga, tapi kayaknya aman Bu. Mungkin besar bisa kemungkinan besar aman. Iya. Memang itu sebenarnya melanggar Sekarang kalau sebenarnya. misalkan iya, Melanggar sebenarnya kalau dari pelanggaran dia melanggar sebetulnya. Tapi kalau dari aman ya insya Allah bisa kita sebetulnya bisa dibilang tidak aman. boleh Pak. Sebenarnya kalau dari itu pelanggaran Hmm, sebenarnya. Ya cuman ya kan dulu kan kalau sejarahnya kan Science Hub itu kan tujuannya buat apa ya? Buat apa sih? Buat copyleft gitu lah, nggak copyright gitu. Artinya pengetahuan itu kan apa namanya hak umum ya untuk semua orang gitu. Makanya iya, dibuat iya. sign up di situ dia. Tujuannya sebenarnya itu tujuan aslinya sebetulnya Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya itu kalau kata orang nanti yang ngelanggar apa ngelanggar hak cipta gitu. Tapi kalau kata tujuan hak itu ya ini kan harusnya Iya, iya, Pak. ketahuan kan harusnya apa namanya hak umum harusnya orang lain juga boleh tahu dong harusnya seperti itu. Kayak gitu kira-kira. Saya belum tahu kalau jawaban itu karena belum pernah. Tapi harusnya sih bisa harusnya. Iya, betul. Karena banyak Pak tawaran di Shopee itu apa kita mau misalnya beli ChatGPT yang berbayar atau mungkin jenis AI yang lain, Scopus, Web of Science itu sepertinya ada gitu. Bahkan ada juga dengan harga yang sangat murah, tapi saya nggak tahu itu legalitasnya ternyata itu dipertanyakan ya Pak Teguh ya. Kalau legalitas pasti Iya, iya, Bu. Kalau baik legalitas pasti baik. nggak legal itu. Oke, baik Bapak. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Hermansyah tadi sudah terjawab ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton. Izin bertanya, bagaimana cara mengecek daftar list jurnal internasional beserta APC-nya Pak? Oh, APC-nya. Oke, yang paling Iya, mudah itu Bapak Ibu izin jawab ya. Itu ada di webnya langsung Bapak Ibu. Langsung ke webnya. Di situ nanti Bapak Ibu akan terlihat apakah dia itu pertama ada nggak kata-kata subscription. Subscription itu artinya itu gratis Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mensubmit kemudian lolos publikasi Bapak Ibu tidak perlu bayar. Jadi nanti yang bayar itu adalah yang mendownload Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin hanya dikasih soft copy-nya Bapak Ibu di situ. Dan yang kedua nanti biasanya itu ada subscription atau lagi option yang kedua adalah open access. Nah, ini open access ini Bapak Ibu harus bayar. Bapak Ibu bayar apa namanya publikasinya, data tetapi semua orang bebas download Bapak Ibu. Ini biasanya trik untuk meningkatkan citasi biasanya. Karena otomatis orang banyak download, banyak baca dan sebagainya kan. Seperti itu. Itu biasanya tuh ada di webnya sendiri di situ. Jadi nanti juga APS-nya sudah tertera juga berapa dolar kira-kira, berapa atau berapa euro atau berapa rupiah dan sebagainya. Itu pasti ada Bapak Ibu di situ.
Justru yang nggak ada itulah yang jadi pertanyaan itu. Ini jurnalnya benar atau enggak? Karena bisa kalau jurnal yang benar itu pasti ada, walaupun itu jurnal Sinta sekali, pasti ada di situ PC-nya. Ya kira-kira itu zaman saya Bapak Ibu. Untuk yang jurnal nasional juga sama saja ya Pak ya, untuk ngecek PC-nya juga langsung aja masuk ke jurnal ya, ke Ya ada Bu di homepage situ. jurnalnya seperti itu ya. Ya, Oke, ada saya di kira sana nanti sudah. biasanya itu Hmm. bagian publikasi. Tapi biasanya untuk yang jurnal Sinta itu kan nggak ada pilihan subscription gitu, nggak ada ya Pak ya. Jadi memang berbayar gitu biasanya ya kalau Sinta justru ya. Tapi kalau Sekarang yang iya. internasional ada pilihan itu ya. Iya. Kalau Hmm. dulu pernah ada jurnal Sinta berapa itu, Sinta satu dulu itu. Masuk Scopus itu dulu pernah gratis dulu berapa tahun ya, setahun atau 2 tahun gitu. Terus setelah itu, setelah dia naik Hmm. peringkat tuh, bayar sekarang Bu, mahal sekarang udah berapa 6 juta gitu. Dulu gratis dulu tuh. Kayak tadi Makara tadi itu dulunya gratis. Makin mahal ya Tahun Pak. tahun ini bayar sekarang, tahun ini sekitar 6 juta bayarnya deh kalau nggak salah. Yang Makara Journal of Science itu dulu Iya tahun lalu itu betul. gratis. Bahkan sekarang sulit ya Pak ya untuk menemukan jurnal Sinta yang memang tidak berbayar gitu. Yang sudah terakreditasi Sinta itu kayaknya berbayar semua ya kalau Betul semua sekarang ya. betul ya. Betul Bu. Karena nanti Iya, nanti iya, dia iya. buat itu buat bayar review, buat nanti bayar apa namanya edit dan sebagainya biasanya memang di situ buat administrasi lah gitu. Iya, betul. Nah, kemudian di sini Pak, kalau misalnya untuk jurnal internasional Pak, antara yang kita eh, memilih yang membayar gitu ya, yang berbayar dengan yang gratis, apakah di sini juga berarti ada ini Pak, ada klasifikasi mungkin tingkat review, jika kita berbayar itu nanti reviewnya akan lebih cepat. Tapi kita jika memilih yang gratis berarti reviewnya nanti panjang sampai mungkin 1 tahun atau mungkin lebih seperti itu Pak. Apakah berpengaruh sih kepada tingkat lama tidaknya reviewnya gitu secara proses? Baik, beberapa jurnal mungkin iya. Contohnya misalkan MDPI. Hmm, MDPI itu semua jurnalnya itu berbayar semua. Itu proses reviewnya itu dari hmm, ini pengalaman teman ya Bu ya yang sudah beberapa kali publikasi di situ. iya. Itu dari semenjak dia submit sampai dia terbit online itu tuh nggak nyampe 1 bulan Bapak Ibu, hampir 1 bulan. Jadi mungkin 29 hari, Hmm, 28 hari itu kayak gitu. Tapi kalau LC Fire Bapak Ibu itu rata-rata dia itu apa ya istilahnya dia tuh hampir disamakan lah, baik yang gratis maupun yang berbayar Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau yang apa ya, kalau yang jurnal yang paling bagus ya Bapak Ibu itu 4 bulan Bapak Ibu. Subscription itu 4 bulan itu paling bagus itu. Jadi dari kita submit sampai kita terbit itu 4 bulan. Itu paling bagus itu. Dan juga biasanya untuk beberapa jurnal juga di Elsevier yang memang dia apa namanya berbayar itu nanti biasa dikasih pilihan. Jadi sebenarnya dia kayaknya kalau Elsevier saya belum tahu ya karena saya belum pernah bayar di situ. Itu biasa mungkin sama mungkin. Mungkin ada juga yang mungkin waktunya agak di cepat lah mungkin ada yang seperti itu memang Bapak Ibu. Tapi umumnya biasanya kalau jurnal kayak Elsevier itu umumnya biasa disamakan sih subscription maupun yang berbayar gitu. Ya cuman kalau untuk yang berbayar ya mohon maaf ini kita jujur agak susah. Kenapa? Karena yang paling murah itu mungkin ada yang $1.500 kalau tidak salah. Itu pun juga yang Q2 atau Q3 gitu Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang Q1 itu bisa hmm, sampai 3.000, $2.000 gitu ya. Bapak Ibu bisa hitung sendiri lah dengan kurs berapa harus keluar duit gitu kalau harus pakai open access seperti itu. Kayak gitu. ya. Nah, eh, Pak Teguh, isunya seperti MDPI itu kan isunya ya Pak ya, tapi nggak tahu statusnya sekarang gitu. Pada saat itu ada isu bahwa publisher MDPI itu predator seperti itu Pak. Nah, apakah ciri jurnal predator itu apabila di situ APC-nya itu tinggi, seperti itu Pak? Ciri Oke. dari jurnal predator. Oke. Izin ucap ya Bu ya. Ini dulu Karena MDPI itu rata-rata jurnal yang dinaungi itu sepertinya memang berbayar dan mahal gitu, Pak. oke. Ya, sebenarnya dulu itu pernah siapa Graham Bell kalau tidak salah ya. Saya lupa. Jefferson atau apa Jefferson Bell atau apa saya lupa nama itu. Dia membuat suatu web di situ. Webnya itu isinya itu beberapa jurnal berklasifikasi predator. Cirinya adalah pertama dia berbayar dengan APS yang sangat tinggi. Tetapi ingat Bu, bahwa MDPI dengan Elsevier kalau masuk berbayar itu masih lebih tinggal Elsevier sebenarnya dibandingkan dengan MDPI sebenarnya. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, ini proses apa namanya publikasi itu cepat. Jadi mungkin nggak nyampe 1 bulan, cepat cepat aja dia langsung diterima apa namanya publish di situ dia. Inilah mungkin yang waktu itu tuh sempat didengungkan ini kira-kira nih masuk predator atau enggak gitu. Tapi MBPI itu kalau dari segi magonya itu masuk, Bu. Artinya dia masuk masih dikategorikan bereputasi internasional, masih masuk dia. Nah, cuman kalau di Indonesia ini dulu itu pernah ada BRIN kalau tidak salah itu dia itu mengeluarkan MDPI. Karena kedua alasan ini nih. Yang pertama dia berbayar dan bayar juga agak tinggi ya walaupun masih kalah dengan Spire gitu. Dan dia itu MDPI itu memang tidak ada opsi untuk subscription itu nggak ada opsi. Lalu yang kedua, ini dia itu cepat nggak nyampe 1 bulan. Jadi kalau nanti silahkan nanti tanya teman-temannya, kira-kira teman-teman Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah publish ya di MDPI, itu pasti nggak sampai 1 bulan. Paling 28 hari, 29 hari pasti di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kira-kira nanti sebenarnya ada beberapa lagi sih, ada banyak juga sih sebenarnya untuk yang predator. Tapi biasanya yang jadi concern itu kedua hal ini biasanya. Dia APS-nya itu tinggi, dan yang kedua itu tadi, dia proses review itu cepat gitu dia. Nggak nyampe 1 bulan gitu kira-kira kan kalau biasanya kalau standarnya itu ya bisa berbulan-bulan bisa 4 bulan 3 bulan dan sebagainya ya kira-kira itu Bu yang saya ketahui. Oke, baik Pak. Ini juga menyambung pertanyaan dari Pak Anton Zulkarnain. Nah, ini bagaimana mengecek jurnal itu predator atau bukan? Ya, seperti yang tadi diceritakan Pak Teguh ya. Mungkin ada tambahan Pak untuk mengecek ke jurnal predator dan apakah jurnal predator itu juga terjadi di jurnal nasional Pak? Di jurnal Sinta itu ada tidak sih Pak kasus predator gitu? Kalau di internasional barangkali ya gitu banyak dijumpai gitu. Kalau yang nasional apakah ada ya Pak? Nah ini predator nih agak apa ya Bu ya bisa dibilang nih agak gimana ya agak gampang susah lah biasanya begini nanti Bapak Ibu hati-hati ya kalau nanti mungkin Bapak Ibu sudah aktif nulis tiba-tiba tuh ada tawaran untuk mempublikasikan artikel Bapak Ibu misalkan ya dengan APC sekian gitu dan bukan mungkin dengan web sekalian web ada webnya. Kemudian ada nama jurnalnya, dan nama jurnal itu mirip sekali dengan nama jurnal internasional. Maka Bapak Ibu cek webnya, kemudian cek masukkan ke Sikimagonya. Cek di situ. Kalau di Sikimagonya itu nggak ada, itu kemungkinan besar itu predator Bapak Ibu. Jadi nanti cek nanti. Karena saya dulu pernah bukan ketipu ya, waktu itu coba iseng-iseng aja gitu. Jadi ininya mirip, namanya tuh mirip namanya. Cuman mungkin ada satu kata yang memang dia nggak ada ada satu kata yang ditambahin di situ dia satu kata, tapi webnya tuh aneh webnya itu dia bunyinya apa ya ORG atau apa gitu. Maka saya cek coba di situ, saya bandingkan, kemudian saya masuk ke Skimago-nya, saya bandingkan kedua webnya beda kan Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ketipu di situ masukin di situ bakal Bapak Ibu akan apation nanti. Lalu pertanyaannya yang untuk yang jurnal nasional, kalau jurnal nasional ini agak ketat Bapak Ibu karena dibilang predator juga sebenarnya nggak ada Bapak Ibu yang mungkin ya kalau di kita ya mungkin ya. Karena di jurnal nasional sendiri yang pertama kalau untuk dia masuk ke Sinta itu pasti bukan predator.